masing-masing. Saya kasih contoh. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 itu sebagai pengganti Undang-Undang nomor 9 ya, tahun 1995 tentang usaha kecil, kemudian diganti mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu secara tegas mengatakan bahwa waralaba itu adalah kemitraan. Tapi Pergub DKI itu mengatakan lain lagi, bahwa waralaba itu adalah penyediaan barang. Kemudian RUU Perdagangan itu menyatakan bahwa waralaba itu peredaran barang dari produsen atau importir kepada konsumen. Nah, kebetulan ada bapak-bapak yang hadir di sini dari dua instansi yang saya kira paling berwenang untuk bicara tentang waralaba. Saya ingin mengatakan pengertian waralaba di Indonesia itu harus disatukan, Pak. Kita tidak bisa lagi tarik-menarik. Kementerian Hukum dan HAM misalnya, itu jelas mengatakan waralaba itu adalah lisensi merek. Koperasi mengatakan dan UKM mengatakan itulah kemitraan. Perdagangan mengatakan itu peredaran barang. Lantas yang mana yang betul? Nah, di dalam RUU Perdagangan nanti saya harapkan itu kemudian menjadi satu. Bagi saya waralaba itu atau franchise itu hanya punya 3 ciri. Satu adalah peminjaman merek atau haki. 2 adalah peminjaman yang disebut sistem bisnis. Kalau Kementerian Perdagangan mengatakan hak khusus, itu adalah PP nomor 42 tahun 2007. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian. Nah, ketentuan yang dibuat di dalam RUU Perdagangan, karena RUU Perdagangan nanti akan menjadi Undang-Undang Perdagangan, saya kira itu kita harus membuat pengertian waralaba itu menjadi lebih solid. Semua pemerintah daerah, semua stakeholder termasuk pemerintah, instansi pemerintah maksud saya, harus mengikuti aturan itu. Jangan seperti sekarang yang kita lihat dari semua peraturan perundangan yang ada, semuanya mengartikan waralaba dengan arti yang berbeda. Itu kerisauan saya yang pertama. Oleh karena itu saya berharap mungkin dari bapak-bapak dari pemerintahan, coba deh ditinjau lagi pengertian di dalam RUU Perdagangannya. Saya sudah mengatakan hal ini kepada DPR, pada Komisi 7 khususnya. Tapi kelihatannya belum ada tanggapan melalui Kadin ya. Yang kedua kerisauan saya adalah kita tidak punya database. Database pertama atau baseline pertama itu dibuat oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 1990 atas bantuan dari International Labour Organization. Dan baseline survey itu dilakukan oleh namanya LPPM. Itulah baseline data waralaba yang pertama ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah 23 tahun kita tidak punya database tentang waralaba. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang waralaba, sebetulnya tidak terlalu jelas apakah itu waralaba atau franchise, apakah itu kemitraan atau partnership, apakah itu lisensi, nggak jelas. Padahal peraturan pemerintah sudah jelas mengatakan waralaba itu harus memperoleh STPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, persoalan ini menurut saya adalah karena kita tidak punya database. Saya tentu saja berharap, apakah itu dari asosiasi, apakah itu dari Kadin, tapi terutama dari kementerian, saya kira tahun anggaran akan datang kita perlu menyisihkan dana khusus untuk membuat berapa sih sebetulnya waralaba di Indonesia. Bagaimana sih peta mereka? Karena kalau kita tidak punya data yang akurat, maka yang akan dibuat adalah kebijakan-kebijakan yang tidak akurat. Karena setiap kebijakan yang dibuat tentu saja berdasarkan data yang ada. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ketiga dan terakhir, banyak media mempertanyakan kepada saya dengan krisis rupiah atau rupiah terdepresiasi.
dari US dollar. Bagaimana prospek waralaba? Kalau kita melihat pengalaman tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter yang kemudian menyebabkan satu rezim jatuh karena krisis moneter, pihak yang paling berkembang adalah waralaba lokal. Setiap waralaba yang memiliki atau mempunyai yang disebut local content yang tinggi, itu relatif akan terhindar dari yang disebut monetary crisis. Tetapi yang mereka yang mempunyai import content tinggi itu akan bermasalah. Tapi persoalannya bagi saya adalah pemerintah memang harus memperhatikan lebih banyak sektor real daripada sektor moneter. Dengan mengembangkan waralaba, kita akan mendorong dua hal sekaligus. Satu adalah pertumbuhan pengusaha atau entrepreneur. Satu adalah employment opportunity, kesempatan kerja. Nah, ini yang saya pikir mungkin kita perlu mengingatkan kembali bahwa di era-era seperti sekarang ini sektor real harus betul-betul dipertahankan. Dan sektor real itu lebih banyak dikuasai oleh namanya usaha small medium enterprises, UKM. Nah, oleh karena itu saya selalu berharap bahwa ke depan sektor real khususnya melalui waralaba, lisensi atau kemitraan seyuganya mendapat perhatian lebih besar. UKM misalnya seyuganya juga mendapat perhatian lebih besar. Karena apa? Karena saya dengan berat hati harus mengatakan saya melihat kecenderungan yang sangat besar bahwa waralaba UKM akan tersisih dari peta waralaba di Indonesia. Waralaba akan semakin diminati oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk asing. Nah, ini hal yang saya pikir perlu saya sampaikan di sini karena saya beranggapan bahwa masalah ini akan menjadi masalah yang akan cukup rumit. Oleh karena itu kita perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap perkembangan waralaba di masa datang. Malaysia satu contoh. Sampai Datuk Idrus datang kemari untuk lihat waralaba di Indonesia. Itu menunjukkan komitmen pemerintah setempat. Nah, saya berharap pemerintah Indonesia juga seperti itu. Memberikan perhatian lebih besar kepada waralaba dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada waralaba, khususnya UKM untuk berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Ini bukan kritik, ini semata-mata hanya himbauan. Ini adalah pendapat dari seorang sahabat yang concern, yang prihatin terhadap waralaba lokal khususnya yang ada di Indonesia. Sudah waktunya kembali kita mengingatkan bahwa waralaba adalah bagian dari sektor real yang sekarang sangat bertahan dalam gejolak yang terjadi, terutama gejolak ekonomi maupun gejolak moneter. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tapi saya ingin menyatakan sekali lagi ini adalah himbauan dari seorang sahabat supaya kita bisa memberikan perhatian lebih besar terhadap perkembangan waralaba, lisensi, dan kemitraan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.